Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pembacaan kitab Fathul Qorib episode yang ketiga, kita akan membahas tentang ma'un najisun, yaitu air yang najis. Pada episode sebelumnya kita telah membahas beberapa macam air, yaitu yang pertama air yang tohir mutahhirun, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan. Yang kedua adalah tohir mutahhirun makruhun isti'maluhu, yaitu air yang suci dan mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Itu adalah jenis air yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tohirun ghairu mutahhir, yaitu air yang suci namun tidak dapat mensucikan. Nah, pada episode yang ketiga ini kita akan membahas jenis air yang keempat, yaitu ma'un najisun ay mutanajjis, yaitu air yang najis. Wa huwa kismani ahaduhuma qalilun, dan air najis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan air yang sedikit, wa huwa alladhi hallat fihi najasatun taghayyara amla, yaitu apabila air itu sedikit kemudian dijatuhi oleh benda najis, baik air itu berubah ataupun tidak. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal qullataini. Jadi kalau air itu jumlahnya sedikit kemudian dijatuhi oleh benda najis, maka tanpa memandang apakah sifat air itu berubah ataupun tidak, maka itu dihukumi sebagai air yang najis. Yang dimaksud dengan air yang sedikit adalah air yang kurang daripada 2 kullah. Nah, nanti kita akan menjelaskan berapa ukuran 2 kullah tersebut. Jadi kalau air yang sedikit, patokannya artinya air itu volumenya kurang daripada 2 kullah tanpa memandang air itu berubah ataupun tidak. Begitu dia dijatuhi benda najis, maka hukumnya dia adalah termasuk air yang najis. Wa istasna min hadzal qismi al-maitatu allati la dama laha sa'ilun 'inda qatliha aw syakki 'udwin minha kadzubabi illam tutrah fihi wa lam tughayyirhu. Dan ini mengecualikan kalau misalkan air tersebut dijatuhi oleh bangkai yang kecil, misalkan bangkai yang tidak memiliki darah seperti misalkan lalat atau bagian tubuh daripada lalat. Selama lalat tersebut tidak dilempar secara sengaja ke dalam air tersebut dan tidak merubah sifat daripada air tersebut, baik itu rasanya, baunya maupun warnanya, maka dia tidak dihukumi sebagai air yang najis. Ini berlaku buat bangkai yang memang tidak memiliki darah seperti lalat. Wa kadhan najasatul lati la yudrikuha at-tarfu. Demikian juga misalkan ada sesuatu najis yang sulit terlihat oleh mata. Misalkan kan kaki lalat itu kan bisa saja dia menempeli suatu benda najis, kemudian lalat tersebut masuk ke dalam air yang sedikit. Nah, itu juga tidak dihukumi sebagai air yang najis selama air yang sedikit tersebut tidak berubah sifatnya, baik dari sisi warna maupun bau. Wa kadhan najasatul lati la yudrikuha at-tarfu fa kullun minhuma la yunajjisul ma'a. Maka yang demikian itu tidak membuat air itu menjadi najis. Wa yustasna aidan surun madhkuratun fil mabsutati. Dan sebenarnya ada banyak contoh lagi selain daripada alat tersebut yang dijelaskan pada kitab-kitab yang lebih besar. Jadi pada prinsipnya kalau air itu sedikit, kurang daripada 2 kullah, kemudian dia terkena najis, itu tanpa memandang apakah air itu berubah ataupun tidak, maka dia dihukumi sebagai air najis. Kecuali tadi dia dijatuhi oleh bangkai yang tidak memiliki darah seperti lalat ataupun bagian daripada tubuh lalat, itu tidak dihukumi najis selama air tersebut tidak mengalami perubahan. Wa syara lil qismi tsani min al qismi rabi biqaulihi, dan bagian yang kedua daripada air najis ini au kana katsiran qullataini fa aktsar,
Nah, bagian kedua daripada air najis ini adalah air yang banyak. Jadi air yang najis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah air yang sedikit, yang kedua adalah air yang banyak. Kalau air itu banyak, itu syaratnya menjadi najis kalau fataghayyara yasiran au katsiran. Jadi kalau air itu banyak dijatuhi oleh benda najis, syaratnya dia menjadi air najis kalau dia berubah. Tapi kalau air itu banyak kemudian dijatuhi oleh benda najis, selama dia tidak berubah maka dia tidak dihukumi sebagai air yang najis. Ukuran banyak adalah kalau air itu mencapai volume 2 kulah. Kita akan jelaskan berapa sebetulnya ukuran 2 kulah tersebut. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin Baghdadi takriban fil asah. Jadi 2 kulah itu adalah 500 ritel Baghdad ataupun mendekatinya. Waritlul Baghdad inda Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'in dirhamin. Jadi satu ritel itu kata menurut Imam Nawawi adalah 128 dirham 4/7. Jadi gampangannya kalau 2 kulah itu kalau kita bahasakan adalah 92 cm dari sisi tinggi, panjang, dan lebar daripada tempat air. Nah, itu kira-kira segitu. Jadi kalau tempat air tingginya 92 cm, lebarnya juga demikian, tingginya juga 92 cm, nah itulah ukuran air yang mencapai 2 kulah atau sekitar 270 liter. Nah itu kalau kita maknai ke dalam ukuran kita agar mudah dipahami. Ini adalah bagian air yang keempat, yaitu air najis. Sekali lagi saya ulangi, untuk air najis terbagi dua. Kita lihat dulu apakah air ini sedikit atau banyak. Kalau air itu sedikit berarti dia ukurannya kurang daripada 2 kulah. Kalau terkena najis tanpa memandang air itu berubah sifatnya ataupun tidak, dia dihukumi sebagai air najis. Tapi kalau misalkan air itu banyak, yaitu ukurannya lebih daripada 2 kulah, maka kita lihat dulu. Kalau dia berubah baru kita hukumi sebagai air yang najis. Tapi kalau selama dia tidak berubah maka tidak dihukumi sebagai air yang najis. Kemudian ada lagi nih bagian air yang kelima, wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwal ma'ul mutahhir al haramu, yaitu air yang mutahhir, yaitu yang suci tapi haram untuk digunakan. Qal wudu'i bima'in maqsubin aw musabbalin lisyurbi, seperti wudu menggunakan air curian atau wudu kita menggunakan air musabbal. Jadi pada zaman dulu tuh banyak orang menyediakan tempat-tempat air minum di pinggir jalan bagi para musafir. Nah kalau itu kan sudah kita yakinkan bahwa sebetulnya si pemilik air itu menyediakan untuk minum bukan untuk wudhu. Nah kemudian air itu digunakan untuk wudhu, makanya namanya air musabbal. Air musabbal. Jadi air musabbalnya termasuk air yang haram digunakan untuk berwudhu. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan tentang air najis pada episode ketiga kitab Fathul Qorib ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.